Halo Sobat Farming, kembali lagi dengan kami tim Animal Farming. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di Yuki Talks dengan saya Ayu dan rekan saya Eza. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi sharing ataupun berbagi tentang perkembangan terkini nih Za, soal di industri peternakan. Nah, ngomongin soal peternakan nih Za, khususnya unggas ya. Kan sekarang kita tahu ya, banyak peternak tuh hanya fokus di pakan, bibit, dan manajemen pemeliharaan. Padahal ada nih satu faktor yang sebagai kunci yang sangat penting, tapi mereka sering kelewatan. Setuju banget Kak Ayu. Nah, benar apa yang disampaikan Kak Ayu sebelumnya, masih banyak ternyata para peternak di Indonesia yang belum fokus dengan hal-hal yang mendasar untuk kesuksesan peternakannya, yaitu air. Nah, gitu betul banget nih. Nah, kualitas air ini tuh kan sebagai faktor penting ya sebenarnya ya, karena khususnya di unggas. Karena seperti yang kita tahu, 70% tubuh dari unggas itu kan didominasi oleh air. Jadi, air ini memegang perannya sangat penting untuk menunjang performa dia, pertumbuhan dia, bahkan siklus produksinya. Gitu. Nah, kita juga nih sering nih melakukan road trip ya Zaya ke berbagai daerah, mulai dari daerah Bogor terdekat, terus juga ada di Serang, terus juga di Jawa Barat kayak Bandung, Majalengka, Cirebon, Kuningan, dan lain sebagainya. Bahkan kita juga udah pernah ke Jawa Timur ya, ke daerah Pasuruan dan juga Banyuwangi. Dan di situ kita nemuin banyak case yang ternyata tuh kurang lebih mirip ya. Kayak awal siklus produksinya dia baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi di tengah-tengah produksi tiba-tiba ada aja masalahnya, kayak ayamnya lemes, kemudian juga nafsu makannya turun. Pada akhirnya pertumbuhannya dia tuh jadi kurang maksimal. Nah, setelah kita teliti, setelah kita identifikasi, ternyata masalahnya itu bukan ada di pakan bahkan bibitnya, tapi ada di kualitas airnya ya, yaitu kualitas airnya bermasalah. Menurut kamu gimana nih Zak? Nah, berdasarkan road trip kita kemarin yang paling dekat kali ya, itu kemarin hasil surveinya, padahal airnya kelihatan jernih. Cuman berdasarkan hasil tes itu ternyata dia mengandung bakteri coliform. Jadi air yang jernih belum tentu bersih Kak Ayu, dan istilahnya layak untuk diminum, dikonsumsi oleh ternaknya, seperti itu Kak Ayu. Betul banget ya, kayak setuju banget sih, karena air yang jernih itu belum tentu aman atau belum tentu steril, karena ya kita tahu ya, bakteri ataupun patogen-patogen dalam air itu tuh nggak kelihatan mata, beda sama kayak cemaran fisik ataupun kimia yang biasanya ada tandanya nih, kayak airnya jadi keruh, airnya jadi berbau. Nah, kalau bakteri ataupun patogen ini tuh beda, dia tuh nggak memberikan kayak dampak secara fisik gitu. Mereka nggak terlihat, dan itu bisa dilihatnya pakai mikroskop. Jadi kayak bener-bener ini tuh rentan banget, yang sering banget peternak kecolongan gitu ya. Nah, sumber kontaminasinya itu biasanya dari mana sih Zak? Kayak misal bakteri-bakteri itu tuh berasal dari mana sih sebenarnya? Sumber kontaminasi ya Kak? Ya, betul. Sumber kontaminasi itu bisa banyak macam sih sumbernya. Mostly kalau hasil dari visit kita di peternakan itu biasanya dari sumur dangkal. Kenapa tuh sumur dangkal? Kenapa sumur dangkal tuh lebih beresiko gitu untuk yaitu sebagai sumber kontaminasi itu? Nah, sumur dangkal itu beresiko lebih tinggi untuk kontaminasi bakteri atau patogen, biasanya karena lokasinya yang terlalu dekat dengan septic tank. Lalu juga Mbak Ayu, sumur dangkal menjadi gampang terkontaminasi akibat dari pembuangan feses atau limbah peternakan yang kurang baik atau dikelola tidak benar, sehingga mencemari sumber air tersebut, gitu Kak Ayu. Oh, jadi bener ya, sumur dangkal tuh karena mungkin kedalamannya dia nggak terlalu dalam, jadi kayak dia tuh gampang terpengaruhi oleh lingkungannya ya, kayak misal manajemen feses ataupun manajemen kotoran ayamnya tuh kurang bener, jadi terus abis itu kotoran-kotoran ini pada akhirnya akan merembes ke tanah, yang pada akhirnya akan mengkontaminasi sumber air yang dangkal itu. Nah, kalau udah terkontaminasi nih Zak, dampak ke ayamnya tuh apa sih biasanya? Dampak ke ayamnya ya Mbak Ayu, yang pastinya yang pertama itu ngaruh ke kesehatan pencernaan ayamnya. Lalu juga ayamnya jadi males makan, jadi stres, dan juga bisa menimbulkan kematian massal Mbak Ayu untuk ayamnya itu. Ya, mengerikan juga ya ternyata ya. Iya, jadi akibat kontaminasi itu dia nafsunya jadi turun, terus habis itu juga pencernaannya jadi kurang maksimal atau terinfeksi, yang pada akhirnya emang bener ya, growth ataupun pertumbuhannya itu jadi kurang maksimal ya berarti kalau bener banget Mbak Ayu. Itu ngaruh ke growth-nya karena ya itu tadi, ayamnya nggak mau makan, terus FCR jadi jelek, ya itu tadi bisa menyebabkan kematian massal pada ternaknya. Oke, jadi bisa bahkan ngaruhnya ke FCR-nya ya. Padahal FCR ini kan sangat penting ya, karena kan kita tahu ya investasi pakannya itu cukup tinggi. Jadi
sebisa mungkin FCR itu harus dalam kondisi yang optimal ataupun baik biar meningkatkan profit ataupun keuntungan bagi industri peternakan itu sendiri ya. Setuju Bayu. Oh jadi ini ya dampaknya tuh ternyata luas banget yang gak cuma ke kesehatan ataupun performa, bahkan bisa ke faktor ekonominya, yaitu kerugian yang bisa dialami oleh peternak. Nah untuk mengatasi sebagai tindakan preventif nih sebelum peternak itu mengalami kerugian itu, kira-kira langkah yang tepat tuh seperti apa, Za? Nah, langkah yang tepat untuk mengatasi hal tersebut yang pertama pastinya nih Mbak Ayu, kita harus mempersiapkan sumber air steril yang cukup untuk ternak kita. Tapi kalau misalnya sudah terjadi kontaminasi terhadap air yang ada di peternakan, nah kita harus cepat-cepat nih untuk mengatasinya. Nah, bisa dengan beberapa cara, yaitu dengan filtrasi dan sterilisasi pada air. Gitu Kak Ayu. Sterilisasi tadi ya untuk menonaktifkan patogen itu tadi ya. Nah, sebetulnya kita kan udah sering nih visit ke beberapa peternakan dan sebetulnya tuh peternak sudah ada awareness juga gitu, kepedulian untuk gimana sih cara nge-treatment airnya itu biar bebas dari patogen. Nah, biasanya yang sering kita temuin tuh ada dua metode nih sterilisasi, yaitu konvensional dan juga sudah ada menggunakan teknologi terbaru. Nah, biasanya kalau secara konvensional itu penggunaan klorin ya Zaya, kayak klorinasi yang dicampurkan pada air minum ternaknya. Kemudian setelah itu baru diberikan ke ternak karena airnya itu sudah tersterilisasi. Dan juga ada yang menggunakan teknologi terbaru nih yang sudah mungkin bisa jadi alternatif ya para peternak sekalian, yaitu menggunakan teknologi UV. Karena berbeda dengan teknologi konvensional yaitu klorinasi, UV ini cenderung lebih aman dan efektif ya Zaya, karena dia tanpa menggunakan bahan kimia juga, jadi dia lebih aman gitu ya. Benar banget Bayu, setuju. Nah, bedanya yang konvensional tadi dengan yang modern itu yang modern chemical free, jadi aman untuk dikonsumsi oleh ternaknya. Nah, tadi teknologi UV ini kan kamu mengatakan chemical free ya Zaya. Nah, berarti itu tidak ada penambahan bahan kimia apapun di dalamnya berarti ya? Benar banget Kak Ayu, penggunaan teknologi UV ini dalam sterilisasi air yaitu tanpa tambahan bahan kimia atau chemical free, yang dimana penggunaan UV ini sangat-sangat aman tentunya untuk ternak gitu Kak Ayu. Berarti tanpa ada penambahan chemical atau bahan kimia itu, dia apakah akan berpengaruh nih terhadap bau, rasa ataupun kandungan-kandungan di dalamnya sih, Za? Pastinya enggak dong Kak Ayu. Kayak si Luminor Blackcomb ini nih Kak Ayu. Oh, jadi ini ya. Gimana nih Za, tentang Luminor itu apa sih sebenarnya sistem ini ataupun sistem sterilisasi itu seperti apa gitu? Nah, Luminor Blackcomb ini ya itu tadi UV disinfektan yang dimana merupakan produk dari Kanada ya Mbak Ayu, made in Kanada yang sudah tersertifikasi NSF, yang dimana sudah dipakai di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Itu Kak Ayu. Oke, jadi dia benar-benar sudah tersertifikasi dan sudah terbukti ya efektif di beberapa negara juga sudah terinstall. Nah, kan kita tahu nih banyak banget patogen yang ada dalam air ya, kayak bakteri, contohnya yang kita sering banget temuin di peternakan nih kayak bakteri E. coli ataupun coliform dan salmonella gitu. Nah, sedangkan bakteri-bakteri itu kan punya dosis UV ataupun UV dose-nya yang berbeda nih, Za. Nah, kalau Luminor itu kira-kira bisa nggak sih untuk mendisinfeksi bakteri-bakteri itu tadi? Bisa banget dong Kak Ayu. Luminor ini memiliki dosis yaitu 30 mJ Kak Ayu. Oh, sudah cukup tinggi ya sebetulnya. Benar. Yang dimana kita tahu sendiri nih di peternakan biasanya case-case yang sering terjadi itu kayak salmonella, E. coli, coliform itu hanya memiliki UV dose sebesar 10 mJ atau kurang dari 10 mJ. Itu Kak Ayu. Jadi dengan bakteri tadi E. coli, coliform dan salmonella karena UV dose-nya hanya di bawah 10 mJ itu, terus Luminor ini juga didesain dengan 30 mJ, otomatis bakteri-bakteri itu tadi bisa non-aktif ya, bisa inaktif dan bisa dan tidak bisa menginfeksi inangnya ataupun ayam itu sendiri ya. Oke, berarti benar-benar ya teknologi UV ini sudah bisa menjadi teknologi alternatif pengganti klorinasi ataupun sterilisasi konvensional yang sudah didesain sedemikian rupa dengan dosisnya dan juga dengan kemampuan dia untuk mensterilisasi air ya. Oke, mungkin cukup menarik ya topik kita pada hari ini, yaitu membahas tentang mungkin banyak sekali kontaminasi dalam air yang disebabkan oleh bakteri ataupun patogen itu tadi ya. Mungkin sharing ini bisa kita cukupkan sampai di sini ya, mungkin bisa kita lanjut lagi di episode berikutnya, dan semoga sharing kita pada kali ini bisa memberikan ilmu baru dan insight baru bagi sobat farming sekalian agar mungkin lebih aware lagi tentang kualitas airnya,
tentang gimana sih treatment air yang tepat agar tidak menimbulkan masalah-masalah baik kesehatan, performa ataupun pada akhirnya kerugian ekonominya itu tadi ya. Setuju banget Kak Ayu. Baik, Sobat Farming, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.